Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Susila selaku dosen pengampu hukum pajak. Ya, saya di sini sebagai pembawa presentasi dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Panji Brata Manggala, M. Anugrah Cendikia, Raihan Nabiga, dan Langit Nugroho yang akan membawakan materi tentang hukum pajak, representasi negara dalam merealisasikan bonum komun. Yang pertama adalah abstrak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau badan yang dipaksa oleh hukum dengan didasari undang-undang. Tidak ada imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran setiap orang atau rakyat. Untuk mengatur pajak diperlukan undang-undang perpajakan, yaitu yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia memiliki banyak masalah, diantaranya karena kelemahan peraturan perpajakan, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, tingkat pengetahuan dan ekonomi yang rendah, database yang tidak lengkap dan tidak akurat, penegakan yang buruk di bawah bentuk pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten dan pasti, ditinjau dari kemanfaatan pajak untuk kebaikan bersama yang direpresentasikan oleh negara ini bisa dilihat dari anggarannya, akan menambah sumber pendapatan negara yang akan atau bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelanjaan pegawai, barang, pemeliharaan suatu fasilitas umum, dan lain sebagainya. Semua dana dari Departemen Pajak dihasilkan dari tabungan pemerintah. Selain anggaran, pajak juga dilihat sebagai alat pengatur, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Secara internal, bonum komune adalah kondisi yang dipenuhi atau dapat dicapai oleh kelompok dengan sempurna. Untuk slide selanjutnya yaitu latar belakang. Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan yang dilakukan negara secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kontribusi besar dari pajak ini mendorong negara untuk memutakhirkan sistem perpajakan agar lebih efektif demi mendorong terwujudnya penyerapan pajak yang optimal guna melakukan pemerataan pembangunan. Peranan yang dominan dari pajak dalam pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan program nasional sejatinya merupakan amanat konstitusi pada pasal 23A UUD NRI 1945 yang tertulis sebagai berikut. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Adanya pajak dalam hal ini juga memungkinkan menjaga stabilitas nasional, menstimulasi perekonomian negara, penyelenggaraan program padat karya yang nantinya dapat membuat perputaran uang di suatu negara agar lebih optimal dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam preambul Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Peran apa yang akan dimainkan pajak dalam merealisasikan bonum komune? Berikutnya kajian pustaka yang terdiri dari satu pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 1, pajak adalah sumbangan wajib kepada suatu negara yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang wajib menurut undang-undang. Tidak ada pun menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk tujuan negara demi kemakmuran rakyat yang terbesar. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan uang, aset keuangan, dan tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal
melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan, cara penggunaan keuangan yang diperoleh, serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan. Berikutnya pembahasan. Menurut para ahli tentang apa itu pajak dan hukum pajak, yaitu 1. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani, pajak adalah iuran warga negara-negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, pajak dalam UU KUP nomor 28 tahun 2007, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah membahas mengenai pengertian hukum pajak secara detail dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 ciri yang mendasar dari pajak, diantaranya yaitu 1. Berdasarkan undang-undang. 2. Bersifat memaksa atau dipaksakan. 3. Tidak mendapatkan prestasi atau imbalan secara langsung. 4. Dipungut melalui kas negara. 5. Sebagai instrumen pembayaran pemerintahan. Pembahasan yang berikutnya yaitu fungsi pelaksanaan pajak dan peran pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang pertama ada fungsi budgeter. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, khususnya negara seperti Indonesia yang memiliki populasi sangat besar, dapat juga membantu penerimaan negara yang bersumber pada pajak. Maka dari itu, negara harus mampu membuat aturan dan regulasi agar serapan perpajakan dapat diterima dengan baik. Tidak luput juga bahwa Indonesia merupakan negara kedaulatan rakyat yang segala peraturannya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi negara agar nantinya segala aspirasi dan keinginan dapat terwujudkan. Yang kedua ada fungsi regulasi. Fungsi regulasi atau fungsi mengatur dimaksudkan melalui pengenaan dan pemungutan dapat mengatur kebijakan agar harmonis antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan real, agar tidak terdistorsi sehingga dapat mewujudkan keadilan dan terciptanya keadilan. Selain itu juga fungsi budget stabilizer dari pajak dalam tujuan stabilisasi ekonomi sebagai instrumen untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosial demokrasi. Setelah era reformasi, rakyat dapat melihat secara transparan bagaimana negara mengimplementasikan suatu rakyat ke dalam peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Pajak dipresentasikan sebagai gotong royong nasional dalam pembiayaan dan pembangunan. Dengan masyarakat ikut serta membayar pajak, maka mereka turut serta merasakan memiliki atas suatu hasil maupun pencapaian dari negara. Jika negara mengalami kerugian atau kegagalan, maka masyarakat itu juga terpanggil dan merasa bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara segala peraturan yang dilakukan negara, dan terdorong untuk berpartisipasi dalam program pemerataan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Indonesia sendiri memiliki sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan terhadap aparatur negara di bidang pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, aparatur pajak lebih dominan untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pemungutan pajak dari rakyat. 2. Self-assessment system. Sistem pemungutan ini memberikan kewenangan penuh terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajaknya yang nantinya terhutang pada setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, inisiatif dari para wajib pajak lebih besar. Para wajib pajak ini dianggap memiliki pengetahuan dan kesadaran pada pajak, maka diberikan keleluasaan dalam membayar pajak. Mereka dipercaya untuk
A. Menghitung sendiri pajak yang terutang. B. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. C. Membayar sendiri jumlah pajak terutang. D. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. E. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. 3. Withholding system. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori Adam Smith, pemerintah memiliki 3 fungsi utama dalam mendukung perekonomian yang nantinya juga dapat merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu A. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. B. Menyelenggarakan peradilan. C. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta seperti infrastruktur maupun sumber daya strategis yang dikuasai oleh negara demi kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal yang ada di suatu negara juga memengaruhi ukuran anggaran nasional, transfer aset nasional, dan struktur pajak. Menurut Todaro, pertumbuhan ekonomi negara didasarkan 3 faktor utama. A. Akumulasi modal. Ini mencakup segala bentuk atau jenis investasi baru yang diinvestasikan dalam tanah, aset, dan sumber daya manusia. B. Pertumbuhan penduduk yang akan menambah jumlah lapangan pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan. C. Kemajuan teknologi yang memaksimalkan potensi negara. Penutup sebagai kesimpulan, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pajak sebenarnya merupakan kewajiban semua warga negara yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Maka pemerintah didorong untuk mengurangi jumlah dana yang dihimpun dan dikelola kembali oleh rakyat melalui pajak tersebut. Dan manajemen untuk kepentingan rakyat jelata. Pajak merupakan alat negara yang paling besar dan nantinya dapat digunakan oleh APBN untuk menyediakan berbagai jenis fasilitas umum dan untuk menutup kesenjangan antar golongan ekonomi. Sehingga pembayaran pajak daerah sangat bermanfaat bagi pemerintah. Keberadaan pajak tersebut disertai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pajak itu sendiri. Sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber utama pendanaan APBN ataupun APBD. Implementasi yang optimal dalam penerapan kehidupan berbangsa untuk kemaslahatan bersama atau kebaikan antar individu, kelompok, masyarakat, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.